Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Risman. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Risman sehat? Alhamdulillah sehat, sehat. Makin glowing nampak trip ni. Biasa je lah. Macam mana cerita? Rika apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Bisnis macam mana? Makin besar tas, makin besar bisnis ini. Alhamdulillah. Ada perkembangan lah sikit di situ gitu. Cuma itulah ke depan ni. Nampak di 2022 ni ada peningkatan produksi. Oh, tambah banyak produksi dia. Itulah. Kebetulan jumpa Pak Andrika. Oh, kiat-kiat untuk ini nih, untuk manajemen produksi gitu nih. Betul. Jadi memang produksinya pertama kita standar, tahun depan ada permintaan lebih besar lagi. Gitu, Pak. Berarti harus kita siapkan bahan baku sama prosesnya ya, tak? Ya, pokoknya tujuan perusahaan kami itu dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Oke. Oke lah Pak Risman, kita ke ruangan saya. Jadi, saya pesan kopi, sambil ngopi kita membuat. mantap tuh. Oke? Oke, Pak. Oke Pak Risman, silakan duduk. Itu kopi dah saya pesan. Pula pakai kopi ya. Oke Pak Risman, jadi bisnis semakin berkembang, maka planning pun harus juga kita siapkan. Saya akan jelaskan macam mana kita memanajemen permintaan. Itu namanya Material Requirement Planning System, MRP System namanya. Oke, nanti kita perhatikan slide-nya. Saya akan jelaskan melalui slide saya. Oke, Pak Risman, ini saya sudah buatkan materi pembelajarannya, tapi saya akan sampaikan pelan-pelan saja supaya kita bisa paham. Jadi MRP ini pengertiannya adalah MRP ini dirancang untuk membuat pesanan produksi. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa Bapak mau memproduksi banyak tahun depan, di luar kapasitas produksi sekarang. Dan untuk pembeliannya, untuk mengatur aliran bahan bakunya dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Nah, itu tujuannya MRP dirancang. Kemudian MRP ini adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer. Jadi MRP ini basisnya komputer, cara kita mengaturnya. Komputer, Pak ya? Betul. Yang dirancang untuk mengolah jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Ini referensinya dari Baroto 2002. Hal ini memungkinkan perusahaan memelihara tingkat minimum dari item-item yang kebutuhannya independen, tetapi tetap dapat menjamin terpenuhinya jadwal produksi untuk produk akhirnya. Kemudian MRP juga merupakan suatu konsep dalam sistem produksi untuk menentukan cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan material dalam produksi sehingga material yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang dijadwalkan. Kemudian MRP juga bertanggung jawab untuk mengatur aliran material di luar batas-batas workstation dan membantu individu memvisualisasikan dan memahami bagaimana sebuah rantai pasokan harus melihat dan mengukur daya saing. Oke, itu tadi pengertian dasarnya, Pak. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, ini adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang perusahaan butuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Jadi sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan. Nah, rata-rata kita Bapak sebagai pengusaha tentu ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana manajemen perusahaannya. Yang pertama, pertanyaannya barang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, berapa banyak barang tersebut yang perusahaan butuhkan. Nah, jadi selain jenis barang, kemudian banyaknya barang. Kemudian kapan barang tersebut perusahaan butuhkan. Nah, artinya ini perlu diatur melalui MRP tadi. Ini 3 persoalan ini dijawab dengan sistem MRP tadi, Pak. Oke. Nah, baru kita masuk ke tujuannya. Tujuan khususnya perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. Kebanyakan yang pakai MRP ini sistem manufaktur. Sesuai lah perusahaan Bapak. Itu, Pak, yang bergerak di bidang produksi sepatu. Produksi sepatu, betul. Karena sektor manufaktur ini biasanya menggunakan MRP dengan beberapa alasan. Yang pertama, mengurangi jumlah persediaan.
Kemudian kedua, mengurangi waktu tenggang. Ini bahasa kita Melayu lead time. Lead time. Lead time-nya. Kemudian komitmen pengiriman realistis ke pelanggan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasi. Nah, ini 4 tujuan tadi MRP harus dilakukan. Oke, apa saja yang harus kita siapkan Pak untuk MRP ini? Nah, Bapak udah tahu tujuannya tadi, udah tahu maksud MRP ini. Itu yang harus kita siapkan ya. Yang harus disiapkan. Betul. Yang pertama itu jadwal induk produksi atau JIP. JIP merupakan optimasi ongkos dengan memperhatikan kapasitas dan ramalan untuk mencapai rencana produksi yang akan meminimalisasi total ongkos produksi dan persediaan. Nah, yang pertama tadi JIP Pak, itu harus disiapkan. Yang kedua, struktur produk dan bill of material. Nah, setiap item dan komponen harus teridentifikasi dengan jelas untuk komputerisasi dengan membuat struktur produk berisi informasi hubungan antar komponen dalam perakitan, penentuan kebutuhan kotor atau bersih, dan bill of material, jumlah yang dibutuhkan untuk satu kali perakitan. Jadi strukturnya pun juga harus disiapkan. Oke, level struktur produknya. Nah, ini kita buat juga perlevelan untuk memudahkan kita menyusun struktur produk tadi. Level 0 ialah tingkatan produk akhirnya. Kemudian level 1 merupakan sub-assembly yang jika dirakit akan menjadi produk akhir. Kemudian level 2 merupakan tingkatan sub-assembly yang level 1 tadi, yang membentuk sub-assembly jika dirakit. Nah, ini data yang kita perlukan untuk membuat level struktur produknya. Kita lanjut dulu yang ketiga, kejelasan dan akurasi catatan persediaan. Nah, sistem MRP ini didasarkan atas keakuratan data status persediaan yang dimiliki sehingga keputusan untuk membuat atau memesan barang pada suatu saat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, waktu ancang. Prasyarat terakhir agar MRP dapat diterapkan dengan baik adalah diketahuinya waktu ancang. Jadi lead time bahasa kita tadi itu waktu ancang, Pak. Bahasa Inggrisnya waktu ancang. Pemesanan komponen, mengingat MRP memiliki dimensi fase, waktu yang akan sangat berpengaruh terhadap pola persediaan komponen. Oke Pak, nanti ini saya kasih teori-teori dulu, nanti kita akan kasih abstraknya bagaimana ini diterapkan di sebuah perusahaan. Kita lanjut ke elemen-elemennya Pak, elemen yang mempengaruhi lead time, waktu ancang tadi. Nah, yang pertama waktu administrasi pesanan. Kebanyakan kita administrasi pesanan ini jarang kita atur. Kemudian waktu setup pembuatan produk. Nah, ini juga harus di setup kapan produk itu bisa kita mulai buat sampai dia terproduksi. Kemudian waktu pengiriman. Waktu pengiriman ini juga mempengaruhi karena armadanya juga harus disiapkan. Semakin bagus armada, semakin cepat barang itu sampai. Kemudian waktu proses, waktu pembuatan produk, kemudian waktu antrian. Nah, ini elemen-elemen yang mempengaruhi lead time tadi. Kemudian langkah dasar MRP yang pertama adalah proses netting. Proses netting ialah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan yang dalam persediaan dan yang sedang dipesan. Nah, masukan yang diperlukan untuk proses netting ini kebutuhan kotor kita, jumlah produk akhir yang akan dikonsumsi. Misalnya pesanan Bapak nanti 50.000. Nah, Bapak buat listing kebutuhan kotornya. Kemudian rencana penerimaan dari subkontraktor selama periode perencanaan. Kemudian tingkat persediaan yang dimiliki pada awal periode perencanaan. Nah, ini proses netting. Selesai kita proses netting, kita masuk ke proses loading. Proses loading ini adalah proses untuk menentukan besarnya pesanan yang optimal untuk masing-masing item produk berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan bersih. Yang kedua, proses loading erat hubungannya dengan penentuan jumlah komponen atau item yang harus dipesan atau disediakan. Nah, proses loading ini sangat erat hubungannya dengan menentukan jumlah komponen tadi Pak. Kemudian ukuran lot berarti jumlah item yang harus dibuat atau dipesan, dikaitkan dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan seperti ongkos persediaan barang, ongkos simpan, biaya modal, serta harga barang itu sendiri.
Kita lanjut ke proses offsetting. Proses ini ditujukan untuk menentukan saat yang tepat guna melakukan rencana pemesanan dalam upaya memenuhi tingkat kebutuhan bersih. Rencana pemesanan dilakukan pada saat material dibutuhkan dikurangi dengan waktu ancang. Ini proses offsettingnya. Yang terakhir, ini proses explosion. Adalah proses perhitungan kebutuhan kotor item yang berada di tingkat lebih bawah, didasarkan atas rencana pemesanan yang telah disusun pada proses offsetting tadi, sebelum explosion tadi. Dalam proses explosion, data struktur produk dan bill of material memegang peran penting karena menentukan arah explosion item komponen. Nah, ini proses akhirnya. Nah, kita dah susun semua elemen, kita dah lakukan semua proses, tentu kita harapkan output MRP ini apa sebenarnya? Apakah kertas kah? Ya, apakah kertas kah? Ataukah aplikasi gitu. Jadi keluaran MRP ini ialah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian produksi. Keluaran pertama berupa rencana pemesanan. Jadi ada namanya rencana pemesanan yang disusun berdasarkan lead time dari setiap komponen per item. Nah, selain dari informasi tadi, MRP ini juga mempunyai keluaran lainnya. Yang satu, memberikan catatan pesanan penjadwalan yang harus dilakukan atau direncanakan baik dari pabrik maupun dari pemasok bahan baku, ini maksudnya Pak. Kemudian memberikan indikasi penjadwalan ulang karena Bapak punya punya pesanan yang sifatnya membludak dari rata-rata, maka kita harus memberikan indikasi penjadwalan ulangnya. Kemudian memberikan indikasi pembatalan pesanan. Nah, ini juga harus disiapkan. Kemudian memberikan indikasi keadaan persediaan. Nah, ini keluaran-keluaran MRP lainnya. Jadi yang pertama itu Pak, keluarannya berupa informasi yang dapat digunakan dalam rangka pengendalian produksi itu. Kemudian selanjutnya catatan pesanan penjadwalan. Kemudian dapat informasi itu gitu ya. Ya, informasi itulah yang dikeluarkan oleh pemesanan yang sifatnya komponen dan lain sebagainya. Ya, kita balikkan lagi Pak, require itu kan permintaan. Ya, makanya requirement itu manajemen yang harus disiapkan ketika ada permintaan yang di luar batas produksi biasa. Jadi nanti itu pada saat pemesanan material segala macam itu tidak terkejut, tidak besar pengeluaran. Betul, udah diatur. Jadi pas lah gitu ya dengan target produksi itu. Betul. Gitu, ya. Ya. Jadi kita tak terkejut juga kan, karena ada sistem yang mengaturnya. Jadi kesimpulannya, MRP ini lebih tepat digunakan pada industri dengan produk bersifat diskret. Produk bersifat diskret ini produk yang produksinya itu satu-satu. Misalnya kulitnya dulu atau sepatunya dulu gitu. Dia mesinnya banyak gitu, bersifat diskret. Kemudian ada 4 prasyarat untuk menerapkan RP: ketersediaan JIP, tersedianya struktur produk dan bill of material, tersedianya catatan persediaan yang akurat dan up to date, dan diketahui lead time. Kemudian proses dasar MRP, netting, loading, offsetting, dan explosion. Keluarannya tadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian produksi berupa rencana pemesanan yang disusun berdasarkan lead time tiap komponen atau item. Saya pikir itu Pak untuk teorinya. Kita ada contoh kasus. Memang melihat teori ini agak kurang sepintas, memang kurang memahami Pak. Betul. Mungkin nanti Bapak punya studi kasus yang bisa diterangkan ke saya gitu Pak. Oke. Ini saya punya abstrak Pak, studi kasusnya, analisis penerapan MRP dengan mempertimbangkan lot sizing. Nah, ini nanti saya bacakan sedikit, nanti Bapak pelajari saja lagi untuk bisa diterapkan di perusahaan Bapak. Jadi ini diterbitkan oleh Suparno, Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik. Jadi jurnal ya. Jadi abstraknya itu CV Restu Ibu. Nah, ini contoh kasus yang sudah menerapkan MRP. CV Restu Ibu merupakan salah satu industri furniture di Kabupaten Gresik yang mengolah kayu jati menjadi aneka mebel. Mebel yang diproduksi adalah pintu, meja, kursi, lemari, dan kusen. Sistem pengendalian bahan baku yang tidak terstruktur menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Metode yang digunakan perusahaan saat ini dalam pengelolaan baku hanya menggunakan perhitungan konvensional. Jadi menghitung bahan baku dia konvensional aja. Dia nak buat rumah, ada orang pesan rumah, dia menyiapkan papan 5-6 keping ya.
Jadi dengan metode konvensional tanpa melakukan sesuatu peramalan atau perencanaan yang baik. Nah, jadi penelitian ini oleh peneliti tadi di CP tadi tujuannya untuk menentukan metode lot sizing yang efektif diterapkan dalam perusahaan dalam perencanaan bahan baku untuk mengetahui perbandingan total persediaan. Metode yang digunakan adalah Material Requirement Planning. Metode material MRP ini menggunakan metode lot sizing yang berbeda, yaitu lot for lot dan lot economic order quantity. Nah, hasil dari penilaian Bapak Suparno di CP Restu Ibu tadi ini, dia menunjukkan bahwa metode peramalan dekomposisi merupakan metode peramalan yang memiliki tingkat kesalahan peramalan terkecil, yaitu dengan nilai MSD pintu 23.000 sekian-sekian, kursi juga 33.000, lemari 23.000, meja 23.000 dan kusen 12.000. Perencanaan kebutuhan bahan baku yang dibuat berdasarkan hasil peramalan menunjukkan teknik lot size terbaik untuk lot for lot. Nah, jadi itu studi kasus ya. Jadi kita siapkan perencanaan yang baik untuk bahan baku dan produksinya, Pak. Mudah-mudahan Pak bisa Bapak pahami. Jadi sama-sama kita bisa berdiskusi lebih lanjut apa yang harus kita siapkan untuk menerapkan MRP ini. Oke Pak. Oke Pak ya. Ini suatu masukan yang sangat berharga buat perusahaan kami. Amin. Dengan harapan ke depan dalam rangka memenuhi permintaan pasar seberapapun itu, kami bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan Pak, kami doakan perusahaan Bapak bisa SHU-nya bisa ratusan juta, besok bisa bawa saya ke Bali Pak ya. Amin. Oke lah Pak, itu saja. Sukses juga buat Pak Andrika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tetap menjadi trainer yang handal. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Sukses terus Pak ya. Oke, siap Pak. Itu aja Pak ya. Oke. Oke Pak. Sip.